tahun 2019, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek memulai sebuah proyek ambisius yang mana itu digitalisasi pendidikan yang merata di seluruh Indonesia melalui Chromebook. Tujuannya itu untuk menjembatani kesenjangan teknologi dan di antara sekolah-sekolah yang berada di seluruh Indonesia, terutama dalam mendukung asesmen pembelajaran melalui teknologi. Pada tahun 2025, proyek ini mendapat perhatian publik dikarenakan adanya indikasi kasus korupsi yang diperkirakan bernilai 9,9 triliun rupiah yang mana saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Mulai menelusuri berbagai kejanggalan, termasuk kenapa pengadaan Chromebook tetap dilakukan, pun uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Meskipun awalnya teknisi tidak menyarankan untuk mengadakan Chromebook OS. Pun begitu, Kemendikbudristek tetap menjalankan kebijakan Chromebook OS meskipun hal itu merupakan hal yang gagal, dan atas hal itu Kejaksaan Agung pun melakukan investigasi dengan cepat. Hingga awal Juni 2025, Kejaksaan Agung telah mengumpulkan 28 saksi termasuk 3 orang staf khusus Menteri Nadiem Makarim. Penggeledahan dilakukan di berbagai tempat, termasuk pengumpulan berbagai macam alat bukti di apartemen staf khusus seperti dokumen penting dan flash disk. 5 vendor besar termasuk Axio, Raizex, Advan juga mulai ditelusuri alur pengadaannya. Di tengah tekanan publik, Kemendikbudristek yaitu Nadiem Makarim menyatakan bahwa dia tidak terlibat dan secara sukarela diterima jika dia melakukan terbukti bersalah dan juga dalam kasus kesaksian. PRRI Komisi 3 menuntut agar kasus ini cepat diselesaikan dan dapat diungkap sampai ke akar-akarnya. Ini masyarakat masih menanti apakah kasus ini akan segera terungkap kebenarannya atau akan sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Program pendidikan dan pengadaan di sekolah Chromebook dari Kemendikbudristek yang semula untuk mengatur untuk kesenjangan teknologi di sekolah, namun realitas di lapangan tidak sesuai, malah sebaliknya. Proyek senilai 9,9 triliun ini menjadi kontroversi karena adanya pelanggaran hukum, minim biaya sekolah, minim transparansi, pula indikasi kolusi dari pemerintah dan vendor karena keputusan-keputusan yang dianggap tertutup. Praktik korupsi, lemahnya tata kelola, dan tidak relevannya dengan fasilitas yang dipaksakan. Proyek ini lebih tampak sebagai ajang bisnis, bukan seperti solusi pendidikan. Kasus ini menjadi cermin tampak salahnya manajemen kontrak publik, reformasi sistem pengadaan, lebih berpihak kepada solusi pendidikan, kepentingan dari segelintir pihak. Baiklah, saya akan melanjutkan pada poin C, yaitu jalan lain menuju digitalisasi pendidikan yang berkelanjutan. Menurut kami, kasus ini merupakan kelemahan serius dalam tatanan kelola proyek-proyek besar berbasis teknologi di sektor publik. Proyek digitalisasi harus menjadi momentum membangun sistem pendidikan yang adaptif, bukan ladang korupsi yang dibungkus slogan transformasi digital, transparansi, akuntansi, dan evaluasi teknik yang harus jujur seharusnya menjadi syarat utama dalam pengambilan keputusan di kementerian.
Ketika rekomendasi teknik disampaikan demi kepentingan tertentu, maka rusaklah proses perumusan kebijakan itu publik itu sendiri. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan independen atas pandangan barang dan jasa, khususnya yang menyangkut anggaran-anggaran triliun rupiah dan menyasar sektor pendidikan yang seharusnya stabil dan praktik korupsi. Di tengah gencaran dorongan digital pendidikan, pemerintahan Indonesia menjadi langkah cepat dan proyek rekayasa pengendalian Chromebook senilai triliunan rupiah, namun proyek sementara menjadi terobosan justru berubah menjadi sorotan tajam akibat dukungan korupsi dan penyimpangan. Bagian D yaitu kesimpulan. Kasus Chromebook adalah cermin kegagalan tata kelola dalam proyek digitalitas pendidikan. Ia mengingatkan kita bahwa transformasi digital tanpa integritas dan transparansi hanya akan melahirkan ketimpangan, bukan untuk kemajuan. Kemudian, jika Kejaksaan Agung berhasil menuntaskan kasus ini secara adil, maka itu akan menjadi presiden positif. Bahkan proyek pendidikan bukan lagi tempat yang aman dalam praktek korupsi. Namun jika tidak, maka kita akan menyaksikan satu lagi babak proyek ambisius yang akan menyisakan kecewaan publik. Kemudian bagian E, yakni saran. Kejaksaan Agung harus menuntaskan kasus ini secara komprehensif dan juga objektif, termasuk menelusuri aliran hingga ke puncak otoritas pengambilan kebijakan Kementerian Pendidikan. Berikutnya harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek digitalisasi terbentuk. Maksudnya itu E, yakni saran. Kejaksaan Agung harus bisa menuntaskan permasalahan ini ataupun kasus ini secara komprehensif dan juga objektif, termasuk menelusuri aliran hingga ke puncak otoritas pengambil keputusan ataupun kebijakan Kementerian Pendidikan. Berikutnya harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek digitalisasi, termasuk audit dampak dan efektivitas penggunaan Chromebook. DPR dan BPK perlu menggandeng auditor independen dalam mengakomodir untuk melakukan audit forensik dan menghindari politisasi kasus. Penerapan teknologi dalam pendidikan harus disertai dengan studi kelayakan, partisipasi guru dan sekolah, serta pelatihan pelatihan dengan mengadakan pelatihan. Maka perlu dengan sistem whistleblower yang akan dapat internal berani melaporkan dugaan dan penyimpangan yang terjadi di awal. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Kasus dugaan pengadaan Chromebook bukan hanya soal pelanggaran hukum, melainkan cermin dari persoalan tata kelola kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan. Program yang semestinya membawa kemajuan justru menimbulkan polemik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pembangunan. Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar proyek cepat, tapi kita memerlukan sistem pendidikan yang adaptif dan jujur. Landasan teknologi sekolah harus dibangun di atas landasan dari pemangku jabatan, pengawasan publik yang kuat. Harapannya kasus ini menjadi cerminan sekaligus korektif agar setiap kebijakan pendidikannya berorientasi kepada pencitraan, tapi benar-benar berdampak pada siswa, guru, dan masa depan bangsa.